Hai jomblower yang tidak pernah bisa melupakan mantannya yang kini entah di mana. Kali ini saya akan ulas sebuah alur cerita film yang berjudul The Prodigy. Film The Prodigy dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Nicholas McCarthy, di mana film The Prodigy merupakan sebuah film bergenre horor yang menceritakan kisah seorang ibu bernama Sarah yang sangat prihatin dengan perilaku putranya Miles yang jenius namun kadang-kadang brutal dan temperamental. Di usianya yang baru menginjak 3 bulan sudah bisa berbicara dan memanggil ibunya dengan kata mama. Di usia 8 tahun sudah menyiksa dan membunuh. Akhirnya Sarah pun gelisah. Dia mengira ada sesuatu di dalam diri anaknya, sesuatu yang supranatural, seperti kerasukan dan dalam pengaruh iblis. Kemudian Sarah mencari bantuan seorang terapis dan dia mulai percaya bahwa sesuatu yang supranatural mungkin mempengaruhinya. Saat dihipnotis, perlahan-lahan membawa Miles di bawah kekuasaannya dan membantu mundur melihat pengalaman kehidupan sebelumnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan tonton dan jangan lupa intro dulu. Anak Indonesia, seakan Karena mama memberi. Ada ding Mang Oleh. Cerita diawali dengan seorang gadis yang keluar dari sebuah rumah. Tampaknya dia disekap lama di rumah tersebut. Dia lari mencari pertolongan sampai akhirnya dia dapat menghentikan sebuah mobil yang sedang melaju di jalan. Dia meminta pertolongan dari wanita yang menyupir mobil tersebut dan tampaklah si gadis yang melarikan diri tersebut tampak dalam keadaan sangat mengerikan, seperti disiksa dan tangannya telah dipotong dan film pun dimulai. Di sebuah kota lain terdapat pasangan yang sedang menantikan kelahiran dari anak pertama yang mereka idam-idamkan. Sang ibu, Sarah, tampaknya akan melahirkan lebih awal dari jadwal yang diperkirakan. Mereka berangkat menuju sebuah rumah sakit. Di tempat lain, di waktu yang sama, ada segerombolan polisi yang secara diam-diam akan menyerbu sebuah rumah dan tampaknya rumah tersebut adalah rumah penyiksaan di mana sang gadis pertama cerita yang tangannya dipotong tersebut melarikan diri. Sebelum polisi menyerbu rumah tersebut, ternyata sang penjahat yang berada di dalam menyadari bahwa ada polisi yang akan menyerbu rumahnya. Lalu dia beralih melihat ruangan di mana sang gadis itu disekap dan dia menyadari ternyata sang gadis telah melarikan diri. Dia sangat kesal dan marah dan tak lama kemudian dia menerjang keluar rumah dengan telanjang. Sang penjahat pun tewas diberondong peluru oleh polisi. Dan di saat bersamaan di tempat yang berbeda di rumah sakit bersalin, sang bayi yang dinanti-nantikan pun lahir dari sang ibu. Sang anak dinamakan Miles dan seiring waktu pertumbuhan Miles dianggap melebihi normal pertumbuhan bayi lainnya. Bahkan hanya dalam beberapa bulan Miles sudah bisa mengucapkan kata mama. Dokter pun menyebutnya bocah cerdik. You know, there's nothing wrong. Miles pun tumbuh menjadi anak jenius untuk seumurannya. Sayangnya, kecerdasannya tidak dibarengi dengan pertumbuhan sosialnya. Miles tampak senang menyendiri. Singkat waktu, umur Miles sudah 8 tahun. Dia pun sudah bersekolah. I'm not sure why he wouldn't be as developed in those areas. have homework. Yeah, how come Just me. Kejadian jahat mulai dialami keluarga ini. Di saat Miles ditinggal sendiri bersama seorang pengasuhnya, sang pengasuhnya mengalami kecelakaan serius di basement. Ready or not?
Hal ini bukanlah hal yang disengaja. Orang tua Miles pun menanyakan hal ini kepada Miles. Miles hanya menjawab tidak ingat, dia hanya dapat mengingat sebagian dari kejadian. Seakan-akan dirinya tidak sadar dari apa yang sedang terjadi. Hal jahat lain terjadi di sekolah, di mana Miles memukul siswa lain dengan kunci Inggris, karena siswa lain tersebut menolak permintaan Miles. Miles pun akhirnya diinterogasi oleh pihak sekolah. When you hit me, how you felt? Interventionist, someone who can Hal ini membuat John sebagai ayah dipersalahkan oleh sang istri karena masa lalu John yang pernah disiksa oleh ayahnya. Suatu malam, Sarah masuk ke dalam tempat tidur Miles. Dia kaget setelah menyelimuti Miles dan hendak berbalik keluar. Miles memakinya dengan kata kasar, tapi Sarah segera berbalik dan melihat Miles masih dalam keadaan tidur. Tetapi tiba-tiba Miles bangun dan mengatakan ada seorang lain di sini sambil menunjuk-nunjuk ke kepalanya. No, he's inside here. Suatu hari, Sarah dipertemukan dengan rekan dokter bernama Arthur yang telah mempelajari rekaman suara dari Miles yang pernah direkam sebelumnya oleh Sarah. Arthur bertanya kepada Sarah apakah di keluarganya terdapat saudara-saudara lainnya dari negara lain. Tentu saja Sarah menjawab tidak. Arthur pun menjelaskan bahwa suara yang direkam oleh Sarah tersebut adalah makian kasar berbahasa Honduras. Dan kemudian Sarah dijelaskan kemungkinan besar bahwa dalam diri Miles terdapat jiwa orang lain juga bereinkarnasi. Jiwa yang bereinkarnasi ini kembali kepada sesuatu yang belum selesai. Arthur juga menjelaskan bahwa dalam diri Miles ini ada dua jiwa yang sedang bertarung. Jiwa Miles yang asli dan jiwa orang yang bereinkarnasi, dan mereka tidak bisa bekerja sama selamanya. Yang belum selesai, Arthur juga menjelaskan bahwa dalam diri Miles saat ini ada dua jiwa yang sedang bertarung. Jiwa Miles yang asli dan jiwa orang lain yang bereinkarnasi, dan mereka tidak bisa bersama. Suatu pagi, John hendak mencari anjing piaraannya yang hilang dan meminta Miles membantunya untuk mencarinya. Namun John kaget setengah mati setelah Miles berkata kasar kepadanya dan mengetahui ayah John adalah seseorang yang sering memukulnya sewaktu dia masih kecil. John marah dan lebih marah setelah mengetahui ternyata Miles mengetahui hal ini karena telah memata-matai kamar mereka dengan kamera bayi. Never, honey. I know. No, what? Use the baby monitor. Malamnya, sambil memandikan Miles, Sarah mendengarkan Miles bahwa dia mengakui seakan-akan dirinya menjadi tidak sadar dan membiarkan dirinya yang tidak sadar melakukan hal-hal lain. Sarah kaget dan mulai percaya bahwa benar dalam diri Miles terdapat dua jiwa yang berbeda. Pada saat akan tidur, Sarah terbangun dengan banyaknya serangga yang menempel di pintunya. Ia mengikuti dari arah mana serangga-serangga ini berdatangan. Ternyata datang dari bawah tanah. Di bawah sana terdapat gumpalan darah. Miles ada di sana dan memberikan palu untuk membantu ibunya membuka lemari yang dipaku. Dan setelah terbuka, di dalamnya terdapat bangkai anjing peliharaan mereka. Miles menangis dan mengaku bukan dirinya lah pelakunya. My body, bad things happen. I'm gonna take you to somebody who can... Akhirnya Sarah sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Arthur benar. Ia akan membawa Miles ke sana. Arthur merasa lega. Sarah membawa Miles ke dirinya dengan segera. Arthur akan melakukan hipnotis pada Miles untuk mengetahui identitas jiwa yang tinggal dalam diri Miles dan juga mengetahui apa maunya. Proses hipnotis berhasil. Arthur dapat mengetahui jiwa seram yang ada dalam diri Miles, tapi Miles mengancam Arthur dengan keji untuk mengatakan pada ibunya bahwa proses ini gagal dan tidak ada masalah dengan Miles. Arthur merasa terintimidasi dengan ancaman keras Miles dan dengan berat hati mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan Miles dan segera mengusir mereka dari rumahnya. His family's fortune. And you will tell Sarah, Sam, because there isn't, it will leave, and that will be the Come here.
Sorry. What? Christopher will see you out. Tapi setelah Miles dan Sarah pergi, Arthur melihat guratan kuku Miles di sofa yang merupakan sebuah nama, yakni Skarka. Sesampainya di rumah, John memberitahukan kepada Sarah bahwa mereka harus membawa Miles ke tempat perawatan 24 jam. Mereka terpaksa harus meninggalkan anak mereka demi kesembuhannya. Pada jam 2 malam, ternyata Arthur menelpon Sarah. Dia masih berusaha menolong Sarah dan keluarganya. Arthur menyuruh Sarah untuk membrowsing nama Skarka. Kagetlah Sarah setelah mengetahui apa yang dia ketahui tentang Skarka. Skarka adalah seorang pembunuh berantai yang membunuh banyak wanita dengan ciri khas memotong terlebih dahulu tangannya. Skarkalah yang menjadi jiwa yang berada dalam diri Miles, anaknya. Karena suatu hal, jiwa Skarka dapat pindah ke bayi Miles. Karena pada saat bersamaan Miles lahir dan saat itu pula Skarka terbunuh oleh polisi. Keberadaan Skarka diketahui oleh polisi karena kesaksian gadis pertama yang berhasil kabur dari tahanannya bernama Margaret yang membuat buku dan memberitahu polisi posisi rumah Skarka. Arthur memberitahukan Sarah bahwa dia harus mengetahui apa yang dimaui oleh Skarka untuk membebaskan jiwa anaknya yang asli. Akhirnya Sarah setuju untuk berbuat sesuatu untuk anaknya. Mereka menempatkan Miles pada tempat yang diberitahu oleh John. Tapi pada saat Sarah memberesi baju Miles, dia menemukan sebuah buku foto-foto yang bertema satu, yakni Margaret, wanita yang satu-satunya selamat dari kekejaman Skarka. Sadarlah Sarah, inilah tujuan Skarka menguasai Miles. Dia ingin membunuh Margaret yang pernah kabur darinya. He wants you dead. Sementara itu, John menjemput Miles di sekolah dan akan dibawa ke tempat perawatan yang telah dipilihnya. Di jalan, John menceritakan Miles akan dibawa kemana, dan tentu saja John tidak mengetahui bahwa yang diajak bicara adalah Skarka, bukan Miles. Miles marah dan menusuk ayahnya pada perutnya. Mobil yang dikendarai oleh John melenceng dan akhirnya menabrak pohon. Beberapa jam kemudian, Sarah menjenguk John yang cedera parah. Dia menangis dan berjanji untuk melakukan sesuatu untuk membebaskan Miles. to keep him unconscious for 3 or 4 I think I can save him. I don't. Ia mengajak Miles ke suatu tempat. Di jalan, Sarah membeli pistol. Tampaknya Sarah akan menuju rumah Margaret dan akan membunuhnya demi kebebasan Miles. Dan benar, Sarah menuju rumah Margaret. Sarah menyuruh Miles menunggu di mobil. Beberapa saat saja Margaret mengobrol dengan Sarah, dan akhirnya Sarah memberanikan diri untuk menembak Margaret. Dia menyiapkan pistol hendak menembak. Sarah tak mampu melakukannya. Tiba-tiba muncul Miles dengan membawa pisau besar dan menghardik Margaret. Saat kritis itu, Margaret baru menyadari bahwa anak kecil yang dihadapannya adalah Skarka yang dulu menyiksanya. Margaret sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Di saat Miles membunuhnya dengan pisau, Sarah hanya bisa diam melihat kejadian ini. Dia juga ingin anaknya sembuh. Sarah mengejar Miles keluar rumah. Dia menemukan Miles di tengah-tengah ladang. Sarah menyangka dengan matinya Margaret, maka kemauan dari Skarka telah terpenuhi dan dia akan meninggalkan jiwa Miles. Namun Sarah salah, ternyata Skarka masih di dalam diri Miles dan bercerita bahwa Miles sudah lama hilang dan selama ini Skarkalah yang selalu hadir di dalam diri Miles. Sarah marah, Skarkalah yang telah membunuh jiwa Miles. Dia pun menodong Miles dan akan menembaknya. Dia tak rela badannya diambil oleh monster seperti Skarka. Dor, bunyi tembakan terdengar. Have his body. Ternyata Miles alias Skarka tidak tertembak, melainkan Sarah roboh diterjang peluru oleh seorang petani yang berada di ladang itu. Petani itu tak mengetahui apa-apa, yang dia tahu hanyalah menolong seorang anak kecil yang akan dibunuh. Skarka pun tetap hidup dengan tubuh Miles. Dan cerita pun tamat. It's great to see your room.